Selamat datang kembali di materi elektronika digital. Sekarang kita akan membahas tentang peta Carnot. Untuk menyelesaikan atau ya menyederhanakan persamaan dari gerbang logika, salah satu solusi yang kedua itu adalah menggunakan peta Carnot atau yang biasa disebut dengan KM atau K-map. Eh, Peta Carnot ini dibuat atau diusulkan oleh Maurice Carnot pada tahun 53. Itu merupakan sebuah metode untuk menyederhanakan ekspresi aljabar Boolean. Jadi peta Carnot ini akan mereduksi fungsi logika lebih cepat dan mudah dibandingkan aljabar Boolean. Karena kuncinya adalah menggunakan kemampuan manusia untuk mengenali pola. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan diagram Venn yang sebelumnya untuk menyelesaikan peta Carnot ini. Jadi di peta Carnot ini, jika kita memiliki tabel kebenaran seperti ini, dengan dua buah input, contohnya dulu A dan B dengan inputnya kombinasinya, lalu outputnya kita bisa buat atau kita sederhanakan menjadi alfa, beta, gamma, dan delta seperti ini. Nah, di peta Carnot kita akan ubah tabel ini menjadi tabel yang seperti ini. Jadi ada dua buah input A dan B dengan inputnya itu ketika nilainya 0 dan 1. Ini juga ya B ketika 0 dan 1. Ketika kombinasi antara A dan B ini akan menghasilkan alfa itu 0, 0. Ini 0, 0 menghasilkan alfa, berarti di sini 0, 0 alfa. Ketika 0, 1 jadi beta, di sini juga 0, 1 jadi beta. Dan ketika 1, 0 jadi gamma dan 1, 1 jadi delta. Jadi proses yang pertama dilakukan adalah mentransformasikan tabel kebenaran yang ada di sini menjadi bentuk seperti ini. Nah, hubungan untuk mengetahui hubungan antara setiap himpunan ya, seperti yang sebelumnya dibahas di diagram Venn, itu nanti ketika di daerah yang di sini dan di sini itu nanti sama dengan negasi dari B dan B. Jadi kalau hubungannya antara sini dengan sini. Tapi ketika hubungannya adalah yang di sini dan di sini, atau yang barisnya, kalau yang sebelumnya kolom, yang baris itu nanti jadi baris yang pertama itu adalah negasi A dan baris yang kedua itu A-nya. Nah, nanti kita melihat bagaimana hubungan antara set yang vertikal dan horizontal. Seperti itu. Jadi ini hubungannya nanti sangat erat dengan diagram Venn yang sebelumnya telah dibahas. Jadi contohnya, contoh yang pertama itu kita sudah tahu gerbangnya, ini gerbang OR. Gerbang OR itu memiliki output di mana ketika kedua inputnya 0 itu menjadi 0, tapi ketika salah satunya itu bernilai 1, maka dia akan menjadi 1. Apalagi kalau misalkan kedua-duanya itu 1. Jadi ini adalah tabel kebenaran dari OR, 0, 1, 1, 1. Dan kalau kita pecahkan menggunakan aljabar Boolean, itu jadi negasi A dikalikan negasi B ditambah negasi A ditambah B, A dikali ini negasi A dikalikan B, ini A dikalikan negasi B, dan A dikalikan B. Jadi di sini ada 4 keadaan N, di mana semuanya dijumlahkan menggunakan OR seperti itu. Karena nilai yang di sini bernilai 0, maka ini bisa dihilangkan sehingga nanti kita bisa sederhanakan menjadi hanya yang kedua, ketiga, dan keempat saja. Jadi ini adalah persamaan sederhananya. Nah, sekarang kita ingin menggunakan peta Carnot untuk mendapatkan solusi dari gerbang OR ini, tabel kebenaran gerbang OR ini. Jadi yang pertama kita transformasikan dulu tabel kebenarannya menjadi peta Carnot. Ini untuk A-nya di sini dan B-nya di sini. Jadi ketika AB 0 maka jadi 0, yang alfanya yang sebelumnya. Lalu A0 B1, salah satunya 1 menjadi 1, 1, 1. Jadi seperti ini. Lalu karena ini adalah hubungannya hanya di daerah yang ini dan yang ini yang bernilai 1, maka ini yang akan kita fokuskan.
Jadi yang pertama kita fokuskan adalah ternyata bukan hanya yang beririsan saja yang bernilai 1, tapi juga yang di luar yang beririsan yang bernilai 1. Jadi ini adalah ciri dari OR, seperti yang diagram Venn sebelumnya. Ini adalah ciri dari OR, maka ini nanti operasinya adalah OR, tapi di daerah vertikal yang di sini itu adalah daerah B saja, bukan negasi B. Jadi B saja di sini. Lalu yang di bawah ini adalah daerah dari A saja. Jadi nanti untuk mendapatkan tabel kebenaran ini, kita hanya perlu A or B. Jadi seperti itu. Cukup sederhana. Tapi memang kita sebagai manusia yang perlu mengenali pola-pola dari bagaimana hubungan antara set A dan B-nya ini. Atau negasi A dan negasi B-nya. Contoh yang kedua itu N. N itu ya kita bisa tuliskan tabel kebenarannya itu hanya bernilai 1 ketika dua-duanya 1. Dan ini kalau kita menggunakan aljabar Boolean seperti biasa, ini nanti ada 4 keadaan, tapi karena 3 buah itu bernilai 0, maka nanti yang di sini akan hilang, ini akan hilang, dan ini akan hilang. Sehingga hanya yang terakhir saja. Ini sudah cukup sederhana, tapi kita juga ingin lihat bagaimana kalau kita menggunakan peta Carnot ini untuk menyelesaikan hal yang sama. Yang pertama, kita transformasikan dulu ke dalam tabel peta Carnot. Jadi ini statusnya 0, 0, 0, dan hanya 1 ketika 1, 1. Seperti itu. Lalu kita lihat bahwa nilai yang bernilai 1 itu hanya di sini, sehingga nanti hubungannya adalah set yang di sini dengan set yang di sini. Tapi karena hanya yang beririsan saja yang bernilai 1, sedangkan di luarnya itu bernilai 0, maka ini adalah hubungan N. N sebelumnya hanya yang beririsan saja yang bernilai 1 di sininya. Lalu kita cek lagi, ini adalah daerah B, dan yang ini adalah daerah A. Jadi nanti jawabannya adalah A kali B, dan ini sama. Karena ini cukup sederhana, jadi ini sama. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, ini kita buat tabelnya tidak berhubungan dengan yang sudah ada. Jadi kita buat asal saja misalkan gitu ya. Jadi ini keadaannya 1, 0, 0, 1. Kalau menggunakan pendekatan aljabar Boolean, nanti dari 4 keadaan ini yang bernilai 0-nya itu nanti akan dihilangkan, sehingga nanti di sini akan hilang, hanya sederhana jadi 2 buah saja, yang ini dan yang ini. Jadi ada 2 buah keadaan. Nah, sekarang kita transformasikan menggunakan peta Carnot yang di sini. Ini menjadi 1001, jadi di sini 1001. Nah, sekarang kita investigasi dulu yang daerah atas ini. Daerah atas ini hubungan irisannya itu adalah hubungan OR, karena di luar ini nilainya 0, sedangkan yang beririsan itu bernilai 1. Sehingga nanti di sini ketika kita cek, ini adalah daerah B negasi, dan ini adalah A negasi. Jadi nanti A negasi dikalikan B negasi N. Tapi kita perlu tambahan selanjutnya untuk yang daerah yang ini. Jadi untuk yang keduanya, ini juga masih hubungan N antara daerah yang ini, yaitu B, dan daerah yang ini, yaitu yang A. Jadi nanti hasilnya adalah negasi A dikalikan negasi B, atau ya ditambahkan A kali B. Ini sama dengan yang ini, karena cukup sederhana. Jadi ini jawaban akhirnya. Contoh keempat, kita coba tambahkan nilai 1 di sini. Jadi dengan menambahkan 1 di situ, kita akan kita buat dulu solusi untuk menggunakan aljabar Boolean di sini. Ini sebetulnya bukan aljabar Boolean yang sebetulnya, ini hanya pendekatan kasarnya.
Jadi dari 4 keadaan kombinasi ini yang bernilai 0 hanya 1, jadi yang di sini yang akan dibuang. Jadi hanya ada 3 buah keadaan di sini. Nah, dengan mentransformasikan menggunakan peta Carnot, kita dapatkan 1101 dan ternyata hubungan relasi antar setnya itu adalah 2 yang ini. Dan jika kita lihat karena ininya nilainya 1 dan 1, dan ini juga 1 yang beririsannya, maka ini adalah hubungan OR. Jadi ini adalah OR antara yang daerah sini itu adalah A negasi dan B. Jadi ini sama dengan A negasi plus B. Dan ini lebih sederhana, jauh lebih sederhana dibandingkan yang ini. Gitu. Contoh kelima, kita balikan saja. Ini hanya, ininya harusnya 0 dan ini harusnya 1. Sorry. Jadi nanti yang dihilangkan adalah yang ini. Ini kebalik. Harusnya yang ini. Seperti itu. Nanti jadi ini dengan cara yang sama dengan contoh 4, kita dapatkan bahwa ini adalah hubungan OR dan negasi A ditambahkan B jadinya. Seperti itu. Jadi untuk proses pencarian solusi yang paling sederhana menggunakan peta Carnot, untuk yang 2 input itu cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.